Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat. Walaupun dalam keadaan di tengah pandemi virus corona seperti ini, kita tetap semangat untuk belajar, termotivasi untuk semakin giat. Dan selagi di rumah, mari kita manfaatkan untuk kegiatan yang baik, bermanfaat, yang insya Allah membuat kita hari-hari kita itu tidak terbuang sia-sia. Kalian bisa melakukan pembacaan buku. Ya, ibu sarankan selama di rumah kalian memperbanyak membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan video pembelajaran daring bahasa Indonesia. Sebelum lanjut, ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir di Google Classroom yang akan ibu kirim. Dan jika sudah menonton video ini, sertakan komentar hadir di bawah video ini. Baiklah, terima kasih. Nah, anak-anak, kita kan selalu beraktivitas di rumah nih. Ada berbagai isu tentang virus corona. Lalu kalian dapat informasi dari mana? Nah, benar, dari media televisi dan media koran, bahkan di media gawai kalian sekalipun. Jadi apa maksud dari pernyataan ibu ini? Ya, ibu maksud adalah berbagai informasi itu sangat mudah kita dapatkan di dunia yang zaman era modern ini. Mau bagaimanapun dan kapanpun, selalu ada update-update berita-berita terbaru yang akan selalu hadir menemani kita dalam melakukan aktivitas. Baiklah, kita lanjut. Nah, kan setiap hari selalu ada aja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia ini. Nah, dari mana kita mendapat informasi? Tentu saja dari berita. Pasti pernah dengar berita kan? Entahlah itu dari media koran, radio, televisi, ataupun dari handphone kalian. Semua itu kalian dapatkan dengan cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Jadi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kaidah struktur dan kebahasaan teks berita. Lalu yang kedua, kita akan mengungkapkan struktur bagian teks berita. Lalu kita akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan seperti ejaan, tanda baca, diksi, kohensi, koferensi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu mengungkapkan apa itu struktur. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Lalu yang ketiga, saya minta kalian untuk membuat sebuah teks berita dengan struktur dan bahasa yang benar. Lalu yang keempat, saya akan meminta kalian untuk membuat sebuah video praktik membacakan teks berita yang telah kalian buat. Jadi ibu akan mengambil dua nilai. Yang pertama, pengetahuan dan juga praktik atau keterampilan. Yang pengetahuan di sini ibu akan mengungkapkan beberapa kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab selama menonton video ini. Dan untuk nilai keterampilan, tentu saja nilai praktik dari yang ibu katakan tadi. Kalian akan buat sebuah berita, lalu kalian bacakan dan kalian buat dalam bentuk video dan kalian kirim ke Google Classroom. Jika ada hal yang ingin ditanyakan tentang tugas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita mempelajari tentang pertama pengertian, lalu struktur, ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Kita masuk ke materi pertama. Materi pertama adalah pengertian teks berita. Jadi, apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang menjelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi yang berupa fakta dengan memanfaatkan media seperti radio, televisi, koran, atau internet. Jadi teks berita ini bersifat fakta, tapi tidak semua fakta bisa dibuat sebagai berita. Kita akan mendapatkan informasi-informasi penting dari sebuah teks berita. Banyak hal yang dapat kita lihat. Salah satunya kita bisa menambah wawasan dari sebuah teks berita. Dari membaca teks berita, membuat kita menjadi pemikir yang kreatif, kritis, dan juga efektif dalam menanggapi suatu hal. Lanjut, ini yang paling sering didengar nih. Yang kedua adalah unsur-unsur teks berita. Jadi, anak-anak pasti sudah tahu apa saja sih unsur-unsur teks berita. Ada 5W, 1H yang tidak asing lagi di telinga kita. Apa saja 5W, 1H itu? Yang pertama, what, when, who, why, where, dan how. Jadi apa sih 5W 1H ini? 5W 1H ini adalah rangkaian-rangkaian pertanyaan yang bersangkut paut dengan peristiwa yang ada di berita. Mari kita bahas satu persatu tentang pertanyaan-pertanyaan ini.
Yang pertama ada what. What adalah pertanyaan tentang apa. Jadi apa yang sedang terjadi dalam sebuah berita. Jadi berita yang baik itu menjelaskan tentang apa peristiwa yang sedang terjadi. Where ini menjelaskan tentang informasi di mana lokasi peristiwa-peristiwa tersebut sedang terjadi. Lalu yang ketiga ada when. When ini menjelaskan tentang mempertanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Lalu who di sini pertanyaannya adalah siapa. Jadi siapa saja yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini. Yang kelima ada why. Why di sini mempertanyakan tentang mengapa. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Lalu yang terakhir adalah how. Bagaimana peristiwa ini dapat terjadi. Itulah unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Tanpa unsur-unsur ini, teks berita dikatakan tidak baik. Jadi setidaknya unsur-unsur ini ada dalam suatu berita. Barulah berita tersebut dikatakan baik. Kita masuk ke struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada 3 bagian. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua, peristiwa. Dan yang ketiga, sumber berita. Orientasi berita adalah pembukaan tentang peristiwa yang sedang dibicarakan. Lalu yang kedua, peristiwa. Peristiwa ini menjelaskan tahap inti dari berita. Pada tahap ini, berita disajikan dalam sedemikian rupa. Setiap peristiwa yang terjadi akan dijelaskan dari awal sampai akhir, hingga tersajilah beberapa fakta yang terdapat dalam sebuah berita. Lalu yang ketiga itu sumber berita. Sumber berita di sini menjelaskan dari mana berita itu berasal. Biasanya ia terletak di akhir berita, tapi tidak jarang juga berada di dalam isinya. Kita lanjut ke ciri kebahasaan teks berita. Nah, ciri-ciri kebahasaan teks berita sudah kita dapatkan yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu bersifat fakta. Bahasa yang biasa digunakan dalam sebuah berita itu bersifat baku. Penggunaan bahasa ini bertujuan untuk agar khalayak umum dapat memahami isi dari sebuah teks berita. Jadi ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks berita adanya penggunaan kalimat langsung sebagai varian dari kalimat tidak langsungnya. Hal itu berkaitan dengan penggunaan pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh narasumber berita. Baiklah, Ibu akan mengutip beberapa kalimat. Ini merupakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama yaitu kalimat tidak langsung. Ketika ditanya nomor telepon kepala sekolah, semua staf pengajar yang berada pada saat itu mengatakan tidak tahu nomor pemimpinnya. Itu kalimat tidak langsung. Jadi kalimat langsungnya seperti ini. Kepala kantor sudah pulang dari tadi, ujar seorang pegawai. Contoh kedua, menurut Kapolsek, saat ini terjadi peningkatan penumpang sekitar 50% dibandingkan dengan hari biasanya. Contoh kalimat langsung, bagaimana bisa kapal diizinkan belayar jika kepala Syah Bandar tidak berada di tempat? Tanya John Law, salah satu wartawan media cetak di Manado. Yang kedua, adanya penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait tentang perubahan kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Contoh yang pertama, sejumlah staf PLN Padang mengatakan bahwa kepala PLN Padang sudah pulang. Ada kata bahwa di sana. Contoh yang kedua, Arya mengatakan bahwa ibunya tengah dalam keadaan pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Jadi ada kata bahwa di kata awal tadi, Arya mengatakan bahwa ibunya. Nah, jadi inilah penjelasan tentang penggunaan konjungsi bahwa. Lalu yang ketiga, banyaknya penggunaan kata verbal atau kata kerja mental seperti mengatakan, menyebutkan, menjelaskan, menanyakan, memikirkan, mengutarakan, membantah, mengkritik, menolak, berkelit. Contoh yang pertama, warga Pekanbaru pun menyambut hujan ini dengan bahagia. Ada kelegaan bagi mereka setelah sekian lama diselimuti kabut asap. Jadi, mana kata kerja mental yang dimaksud? Kata kerjanya di sini adalah yang menyambut. Menyambut ini termasuk kata kerja mental. Kurang contoh satu, mari kita lanjut ke contoh kedua. Jadi contoh kedua ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan status Gunung Selamat meningkat ke level waspada. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Nah, pada contoh kalimat kedua ini, di manakah
kata kerja mental tersebut. Jadi kata kerjanya adalah pada kata menyatakan. Di mana kata menyatakan tadi? Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan status. Nah, di sini menyatakan status itulah yang disebut kata kerja mental. Lalu kita sambung selanjutnya. Yang keempat, adanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan unsur di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 langit Riau tampak mendung. Sekitar pukul 12.45 itu menyatakan kapan peristiwa itu terjadi. Dan langit Riau berarti menyatakan tempat bahwa peristiwa ini sedang terjadi di Riau. Ke contoh kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini, Ahad 16 Maret. Unsur kebahasaan yang kelima, adanya penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis. Jadi pola kronologis ini seperti urutan waktu. Ini contoh pertama. Sekitar pukul 12.45 Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua warga akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, jadi di sini di mana kalimat kronologisnya ada kata setelah koma, yang itu koma kedua kan ada tak lama kemudian. Itulah kata konjungsi yang bermakna kronologis. Kita masuk ke contoh kedua. Siang ini hujan turun di Pekanbaru. Riau setelah 2 bulan kering dan disertai asap akibat kebakaran hutan. Hujan ini turun akibat penaburan garam yang terjadi di langit kota Pekanbaru. Baiklah, di contoh kedua ini, kata konjungsi yang berfungsi sebagai kronologis terletak pada kata setelah, yaitu Riau setelah 2 bulan mengering. Nah, kata setelah inilah yang berfungsi konjungsi sebagai kronologis. Untuk sedikit informasi, kita akan membandingkan sebuah teks berita dan teks sejarah. Jadi apa sih bedanya teks berita sama teks sejarah? Kan sama-sama menampilkan sebuah peristiwa, dan kedua teks ini juga sama-sama membicarakan soal fakta. Jadi perbedaannya ini terletak pada sebuah waktunya. Kalau teks berita ini bersifat aktual, terbaru, dan yang masih hangat diperbincangkan, sedangkan teks sejarah menyajikan tentang fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Namun kedua teks tersebut memiliki pola penyusun yang sama. Yang pertama ada pola kronologis dan pola sebab akibat. Jadi teks sejarah ini masuk ke jenis teks faktual recount, yaitu menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di masa lalu dengan susunan setting tentang kejadian penting dan komentar atau kesimpulan. Sedangkan teks berita bersifat tentang 5W1H dengan bentuk piramida terbalik. Nah, kita sudah masuk di akhir video. Jadi di akhir video ini Ibu akan menyimpulkan tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Tadi kita ada mempelajari tentang pengertian teks berita, lalu kita juga ada mempelajari unsur-unsur yang ada di teks berita, lalu ada struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Seperti yang kita ketahui, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi terbaru kepada masyarakat yang bersifat fakta yang diinformasikan melalui media-media secara tertulis maupun lisan. Teks ini berfungsi untuk menyampaikan informasi serta menambah wawasan agar kita berpikir kreatif, kritis, dan faktual untuk menanggapi suatu peristiwa yang terjadi. Teks berita memiliki unsur-unsur 5W1H: what, when, who, why, where, dan how. Teks berita terdiri dari 3 struktur. Yang pertama orientasi berita, yang kedua peristiwa, lalu yang ketiga sumber berita. Itu saja kesimpulan yang dapat kita pelajari dari materi hari ini. Baiklah, tentang tugas, Ibu ingin menjelaskan kita akan mengambil video praktek membacakan sebuah teks berita dari yang telah kamu buat. Nah, di sini kan Ibu belum mengajarkan bagaimana cara membuat teks berita.
Ibu akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara menyusun berita yang benar. Tentu saja Anda sekalian harus menyajikan sebuah fakta yang bersifat benar. Temukanlah kejadian-kejadian penting yang terjadi di sekitar kalian. Lakukan pencarian sumber berita, ini juga termasuk nilai harian. Ibu tidak membatasi seperti apa beritanya, itu bebas. Narasumbernya juga seperti apa, itu bebas saja. Kalian mau cari itu orang terdekat juga boleh, tidak masalah. Jadi saat kalian mewawancarai narasumber, ingat kalian harus mencatat hal-hal penting. Narasikan sebuah hal-hal penting tersebut menjadi sebuah berita yang menarik untuk dibaca. Dan susunlah berita tersebut sesuai kaidah penulisan. Nanti tugas ini akan dikumpulkan seminggu setelah pengumuman ini. Ibu harap semuanya dapat memahami, dan untuk beberapa pertanyaan yang kurang jelas tentang tugas ataupun materi dapat Ananda tanyakan di sebuah kolom komentar video ini atau di Google Classroom, tempat diskusi kita. Tugas kedua adalah membuat video pembacaan berita yang telah kalian buat. Jadi ada beberapa penilaian Ibu sebutkan. Yang pertama, membacalah dengan lafal yang tepat atau yang jelas. Jadi ibu dapat mendengar apa yang sedang kalian ucapkan. Yang kedua, menggunakan intonasi yang baik. Perhatikan tanda baca saat membacanya. Bacalah dengan jelas kalimat-kalimat yang ada di teks berita Ananda. Jadi selama membaca, jangan terfokus hanya pada teks ya. Usahakan sesekali diarahkan pandangannya ke penyimak berita. Dan ini termasuk hal yang penting, mimik jangan lupa, atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah kalian jangan kaku. Serileks mungkin, kalian bisa meniru pembaca-pembaca berita yang ada di televisi maupun di internet, sumber bebas. Kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana cara membaca atau bagaimana cara menyajikan berita tersebut. Jadi ada dua tugas anak-anakku sekalian. Yang pertama, kalian menulis sebuah berita, bebas berita apa saja, karena ini sedang dalam masa pandemi virus. Ibu tidak melarang untuk membuat berita dari orang-orang terdekat. Buatlah berita semenarik mungkin, narasikan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, kalian buat video pembacaan berita yang telah kalian buat. Baik, itu saja pembahasan video materi hari ini. Ibu harap semuanya sehat. Jika ada yang ingin keluar, jangan lupa gunakan masker. Jika sudah sampai di rumah, jangan lupa untuk cuci tangan. Kita jaga kesehatan, kita putuskan rantai virus corona agar kita dapat belajar seperti biasanya di kelas. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.